arah dari diskusi kita, bagus kalau ada satu orang yang mengatur kita punya perjalanan kuliah ini. Ada moderator satu orang, siapa? Ada yang bisa memandu kita? Insyaallah siap, Prof. Betul. Ya, baik. Siapa tadi yang Zubair? Siapa? Siap, bisa, Prof. Pak Zubair, ya. Silakan Pak Zubair memandu kita. Bismillah, ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan yang kami hormati pula Bapak pemateri serta teman-teman semua yang saat ini sedang berada di bilik Zoom, yang insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan atau menyimak makalah yang akan dibawakan oleh Bapak Yakub, yaitu pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Untuk mempersingkat waktu, ya, dan agar supaya waktu kita ini efektif, kami persilakan kepada pemateri untuk membawakan materinya. Pak Yakub, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqbilina syarafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Guru, Prof, bahagia Rama yang kami hormati, ya, salam takzim Prof, dan teman-teman yang mungkin memiliki jadwal tadi siang, ya, tadi Jumat. Insya Allah di momen yang berbahagia ini mendapat kesempatan perdana, ya, untuk mempresentasikan makalah yang kami buat. Amanah yang diberikan ke kami untuk mengurai tentang tema dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini terkait tentang redefinisi, ya, pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Tentang filsafat pendidikan Islam sebenarnya ini, ya, cakupannya kita konsen di filsafat pendidikan Islam karena diskursus terkait tentang filsafat ini sangat luas, ya, sangat luas. Ada yang filsafat umum, kemudian filsafat analisis, ya, bahkan ada falsafat tuna dan lain sebagainya. Jadi kita konsen pada filsafat pendidikan, ya, filsafat pendidikan Islam. Meskipun dalam makalah saya mengurai, ya, secara detail tentang definisi-definisi secara terpisah tentang filsafat, kemudian pendidikan dan Islam, ya. Tapi untuk topik pembahasan kita hari ini berkait tentang filsafat pendidikan Islam, sehingga nanti supaya mengerucut, ya, konten dari perbincangan kita. Bapak Ibu sekalian, Bapak dosen yang kami hormati, kami mengawali dari redefinisi, ya, terkait tentang filsafat pendidikan Islam, yang mana kalau kita melihat literatur, ya, dari berbagai referensi yang ada, sangat banyak sekali definisi-definisi yang diketengahkan oleh pakar yang memang konsen dalam mengkaji topik ini.
Tapi untuk yang saya angkat dalam makalah saya hanya beberapa saja, dan insya Allah itu sangat representatif untuk dijadikan sebagai acuan dalam mendefinisikan tentang filsafat pendidikan Islam. Di sini Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ada definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang masyhur, ya, yang kita lihat berkaitan tentang filsafat pendidikan Islam. Kalau definisi tentang filsafat banyak ya, Socrates, Plato, dan beberapa tokoh-tokoh filosof di Barat. Ya, meskipun juga ada filosof-filosof Timur mendefinisikan tentang filsafat, tapi saya mengkonsep di filsafat pendidikan Islam. Uraian pertama dikemukakan oleh Abdul Munil Mulkam. Ya, sekira ini sangat terkenal ya, salah satu tokoh pemikir ya, di Indonesia ya, di kalangan Muhammadiyah juga sangat akrab ya, karena beliau orang Muhammadiyah. Dia mendefinisikan bahwa filsafat pendidikan Islam itu adalah usaha mencari asas-asas fundamental pendidikan Islam. Nah, di sini mungkin akarnya kenapa ada asas-asas fundamental, ya karena memang dalam kajian filsafat itu adalah memang dalam mengkaji sesuatu itu memang harus dikaji sedetail mungkin, ya baik secara konseptual maupun fenomena-fenomena yang mengemuka di permukaan terkait tentang topik-topik tertentu. Sehingga Abdul Munir, filsafat pendidikan Islam itu adalah usaha untuk melakukan pencarian tentang asas-asas fundamental dalam pendidikan Islam. Nah, nanti kita lihat apa-apa saja yang menjadi asas fundamental dalam Islam. Ya, apakah berkaitan tentang eksistensi manusia ya sebagai peserta didik, atau mungkin pendidik, atau bahasa lain ada berpotensi untuk mendidik dan berpotensi untuk mendidik di lain waktu. Ya. Ataukah mungkin kurikulum, atau mungkin hakikat pendidikan, atau tujuan pendidikan, atau mungkin hal-hal yang teknis ya dalam sebuah penyelenggaraan lembaga pendidikan. Nah, kemudian definisi yang kedua dikemukakan oleh Syed Muhammad Naqubi Al-Attas ya, mendefinisikan bahwa filsafat pendidikan Islam itu suatu cara berpikir ya, tentang pendidikan, yang mana memandang bahwa pendidikan itu adalah sebagai bagian yang integralistik ya, integral. Artinya antara satu yang lain dengan yang lain itu memiliki keterkaitan ya. Ya, integralistik ya, atau yang sering kita dengar adalah holistik ya, universal. Dari integralistik itu tadi kemudian melakukan pengembangan totalitas manusia. Ya, karena memang kan dalam pendidikan itu ya, filsafat pendidikan bahwa manusia itu memang menjadi subjek sekaligus menjadi objek ya dalam waktu tertentu, dalam momentum-momentum tertentu. Lanjut dari Syed Muhammad Naquib Al-Attas ini menganggap bahwa pengembangan yang harus dikembangkan dalam yang integralistik tadi itu adalah spiritualitas ya, spiritualitas, intelektualitas, moral, sosial, dan estetika, dan berdasar pada tuntutan dan prinsip-prinsip agama. Saya kira ini terkait dengan pendekatan-pendekatan filsafat itu kan ada 3 itu ya, ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Jadi ada 5 tadi ya. Penekanan dari Al-Attas adalah spiritualitas. Nah, spiritualitas ini adalah sesuatu hal yang imanen, transenden, ya, transenden. Mungkin apakah ini memang juga menjadi kajian dari filsafat pendidikan Islam? Ya, karena yang namanya spiritualitas itu kan dia adalah
kalau dalam filsafat itu